Fungsinya apa yang pertanyaan saya? Begitu, Paman. Mungkin Bro juga bisa jelaskan. Paman Black Tiger, fungsi istri dan anaknya itu, jika suatu saat si pendeta itu sakit, tidak bisa lagi melanjutkan tugasnya, ya mereka yang ganti. Nah, itulah fungsi mereka. Belum tentu mereka Makanya belajar sekolah atau sekolah pendeta, atau belum tentu mereka lulusan teologi pendeta, gimana mau memimpin gereja, Paman? Begitu. Emang pendeta yang aliran-aliran seperti itu emang perlu belajar teologi? Tidak. Kursus kitab suci 1 tahun aja udah bisa. Jangan, kita ini bicara dalam konteks aliran tertentu ya, tidak semua Protestan seperti itu. Kalau maksud saya yang pendeta yang aliran Pendoti ini, yang mengkritik ini, makanya saya juga mau nanyakan dia tuh aliran dari denom mana ya, Pendoti ini ya. Itu tadi Paman, saya katakan, mereka itu tidak penting belajar teologi. Tidak penting bagi mereka itu belajar teologi. Kursus kitab suci 1 tahun sudah selesai. Penting bisa ada yang mau nambahin, tahu ayat dan bisa khotbah kalau gitu ya, Paman. Iya, betul. Kalau ayat-ayat merangkai-rangkai, mencocok-cocokkan, udah cukup itu. Lalu kemudian tampan orangnya, coba perhatikan apa namanya di saat sekarang ya, kalau paman-paman aktif di TikTok, yang sedang viral itu kan pendeta-pendeta yang badannya keren, mirip artis, mukanya ganteng, bicaranya lucu-lucu. Ya tadi itu Paman RK bilang, bisa jadi ya itu belum tentu tahu mengenai tafsir-tafsir. Yang penting dia bisa baca, dia bisa rangkai kata untuk menyampaikannya, dan tadi yang penting itu jadi pangeran ketika bapaknya jadi pendeta. Nanti kalau bapaknya meninggal dilanjutin. Dan ingat nomor rekeningnya sendiri. Kalau nggak ingat nomor rekeningnya sendiri, bingung. Di waktu Paman Yosef, silakan. Itu setuju banget sama paman-paman Black Tiger tadi ya, Bro RK juga ya. Ya itulah, saya gini, kadang-kadang saya berpikir, andaikan saya, saya anggap aja saya orang-orang bodoh ya, orang-orang bodoh. Saya mau ikutin ajaran pendeta yang seperti itu, atau Romo? Gitu. Pertanyaannya itu. Nah, orang-orang bodoh aja, apalagi kalau mereka tahu Romo itu sudah tidak menikah, sudah tidak memikirkan harta, ya kan? Udah pasti pikirannya fokus loh ke kerajaan Allah loh. Ya kan? Jadi Bro Black Tiger juga sudah bilang itu. Bagaimana mereka bisa fokus kalau pelayanannya selalu diganggu dengan keluarganya. Jadi Katolik udah jelas-jelas, Paman. Saya mau kalau dia mendadak ngomong, wah istri saya mau melahirkan, sedangkan umatnya sangat memerlukan ada kebaktian. Betul. Anak saya lagi di opnam, lagi di ICU. Betul. Sekarang apa pendeta itu memilih umatnya, apa memilih keluarganya? Ya jelas, namanya manusia pasti memikirkan keluarganya, istri, anaknya. Ya, Bro Black Tiger, mungkin aja ada. Makanya itu saya bilang, anggap aja kita orang-orang bodoh lah, suruh milih lah. Kita mau ikutin siapa? Tapi kriterianya udah jelas. Kalau tadi dulu Paman, kalau dia bilang dia memilih umatnya, kan dia sendiri bilang dia harus mempunyai istri dan mempunyai anak. Jadi harus bertanggung jawab kepada istri dan anaknya, pasti ya. Dia nggak boleh mangkir gitu loh. Dari apa yang sudah dia bilang gitu, dia pasti harus memikirkan istri dan anaknya. Bagaimana anaknya nanti yang ke-1 mau masuk SMP, yang kedua mau masuk SMA, yang ketiga mau masuk perguruan tinggi, sedangkan gereja dia belum terlalu besar. Nah itu gimana caranya memikirkan keuangan gitu ya? Dia harus bekerja, fokusnya ya, jadi konsentrasinya benar-benar buyar kalau menurut saya Paman.
karena masih Ya, memikirkan duniawi gitu Paman. Nah, iya, bagaimana itu. Pendoti itu coba tolong jelaskan gitu loh. Iya, Paman. Jadi kalau soal sesama sih ya keluarga itu juga sesama, memang benar juga sih, gitu loh. Nah itu tergantung mereka sendirilah menurut saya. Cuma saya yang bilang kita sebagai orang awam lah ya, kita ngelihat pastor itu bagaimana kehidupannya, pendeta itu kehidupannya bagaimana, ya kan? Ya yang pasti kalau saya pribadi sih ikutin Romo, apalagi soal pengajaran lagi. Nah sekarang kalau soal pengajaran tadi yang dibicarakan tadi, Katolik kan tidak segampang itu. Nah Katolik juga punya loh biarawan-biarawan itu yang hidupnya itu cuman bertapa dan berdoa dan membaca Alkitab. Itu kalau tidak salah Karmel apa ya? Nah seperti itu. Itu mereka juga ada sumbangsi loh saya rasa mengenai ajaran-ajaran di Alkitab ya. Itu Paman. Jadi sudah pasti Katolik lebih detail, lebih teliti, lebih apa Paman. Tanpa ada motivasi yang lain-lain. Kalau mereka kan bisa aja ada motivasi tertentu. Pegang aja ya satu ayat ini. Begitu. Gitu. Begini, Mas Randy. Ya, kalau misi gereja Katolik itu kan sebenarnya yang utama memanusiakan manusia sebenarnya. Jadi bukan kalau masalah mencari umat atau menjadikan umat, menambah umat itu, gereja Katolik mempercayakan itu kepada karya Roh Kudus. Tetapi misi gereja Katolik itu pada utamanya sebenarnya memanusiakan manusia. Karena itulah gereja Katolik itu banyak mendirikan sekolah, rumah sakit. Itu tujuannya bagaimana untuk melayani manusia itu ke arah yang lebih baik. Bukan tujuan Sebentar, utama Paman. itu. Kita Katolik, ya kita Kristen atau Katolik, kalau menurut saya, itu bukan memanusiakan manusia. Saya dengan iman saya mengatakan, iman Katolik itu untuk mengilahikan manusia, Paman. Beda dengan agama lain, agama seberang itu memanusiakan manusia. Kenapa? Karena pada zaman dulu, ya ini pendapat saya, zaman dulu itu manusia itu benar. Karena apa? Di hukum-hukumnya mereka, kalau mencuri potong tangan, kalau mengintip atau cungkil mata, kalau berzina hukumnya rajam. Itu kan untuk memanusiakan manusia kalau bagi saya. Kenapa? Supaya manusia takut gitu loh. Jadi yang tadi manusia yang bersifatnya belum manusia seperti binatang atau apa, mereka kan sama-sama ingin memiliki milik sesamanya. Jadi ya mencuri, merampok, membunuh. Sedangkan Tuhan Yesus datang itu, dia mengajarkan kita untuk mengilahikan manusia. Jadi apa? Supaya kita menjadi seperti ilahi, secerminan dengan Sang Pencipta. Karena kita diciptakan secerminan, segambaran dengan Allah. Itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus gitu, Paman. Jadi kita yang di Kristen atau Katolik, bukannya memanusiakan manusia gitu loh. Maksudnya untuk tujuannya kita yang sebagai Katolik gitu, Paman. Paman Ya, gimana, Paman? Ya. Maksud saya itu misi utama gereja Katolik itu sebenarnya untuk mengangkat derajat manusia itu, bagaimana supaya manusia itu bisa derajatnya terangkat. Nah kalau masalah untuk menjadi umat, maksud saya itu tadi untuk orang mau masuk ke dalam gereja Katolik itu. Gereja Katolik itu tidak pernah apa istilahnya saya lupa istilahnya itu. Tapi kalau begini maksudnya, kalau orang yang mau masuk lagi, yang saya ngerti yang Paman bilang itu karena untuk pelayanan, jadi untuk bukan hanya agama Kristen atau Katolik, mungkin agama lain.
Hindu, Buddha atau yang lainnya, atau orang tidak beragama, atau itu memang pelayanan untuk memanusiakan manusia, yaitu bisa saya terima. Yang Paman bilang itu saya ngerti betul, Paman yang bilang itu betul. Tapi kalau untuk menjadi umat, kita bukannya memanusiakan manusia, tapi mengilahikan manusia. Karena apa? Tuhan Yesus menggenapinya dengan berkata, kasihilah sesama umatmu manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri, kamu sendiri. Dan kedua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan rohmu, segenap kekuatan dan pikiranmu. Itulah yang kita diajarkan untuk mengilahikan kita, gitu loh, Paman. Gitu, Paman. Terima kasih. Jadi supaya tidak salah, dan Paman juga tidak salah tadi itu, yang Paman jelaskan itu untuk pelayanan gereja kita, gereja Katolik, untuk sekolah, untuk rumah sakit, yaitu untuk membantu manusia sesama manusia, ya, atau lebih memanusiakan manusia lah yang terlantar. Itu betul, Paman, yang Paman bilang. Terima kasih, Paman. Nah, itu tadi maksud saya, Paman, kalau sudah menjadi umat itu, memang misi gereja itu kepada umatnya itu ya untuk menguduskan umatnya. Jadi panggilan menjadi Katolik itu sebenarnya panggilan untuk menjadi orang kudus. Nah, itu maksud saya. Tetapi kalau kehadiran, ya. Tadi sampai mana ya? Saya bilang ya. Cuma yang tadi kalau boleh saya ulangin tuh, maksudnya itu saya bisa membedakan antara pastor sama pendeta, gitu loh. Sebagai orang yang bodoh, saya mungkin kalau soal pengajaran saya lebih percaya dengan pastor. Sekolahnya aja sudah berbeda. Mereka beberapa tahun aja sudah bisa menjadi pendeta, Paman. Pastor belasan tahun loh. Gitu. Banyak hal yang dipelajari oleh mereka. Gitu. Itu dari segi sekolahnya aja sudah berbeda. Gitu. Dari kehidupannya juga, ya itu tadi berkaitan dengan Black Tiger juga yang ngomong. Bagaimana mereka bisa fokus kalau kehidupannya selalu terganggu dengan harta juga, dengan keluarga, gitu.